Sebenarnya berapa sih rumusan masalah yang baik itu? Nah, rumusan masalah yang baik kalau membuat KTI itu biasanya Juara, kembali lagi bersama saya Sofia Paradiana di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, sahabat juara, kali ini saya akan share kepada kalian yaitu cara membuat pendahuluan karya tulis ilmiah, karena cara pembuatan KTI atau karya tulis ilmiah itu berbeda dengan esai. Tentu lebih kompleks karya tulis ilmiah. Lalu di mana sih perbedaannya? Mari kita simak video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bermanfaat dan lebih berkembang lagi. Oke, nah yang pertama, di pendahuluan karya tulis ilmiah itu ada per babnya. Jadi bab 1, 2, 3, 4 dan juga penutup, seperti itu. Bab 5 terus penutup. Nah, di bab satunya itu ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan. Nah, apakah harus ada ini? Tentu harus ada ini, karena baik tugas maupun untuk lomba, tentu di bab 1 itu permintaannya ada 4 ini. Kalau untuk di PKM atau program kreativitas mahasiswa ada yang namanya luaran, seperti itu. Namun kalau biasanya tidak memakai luaran, hanya 4 ini yang pokok gitu. Lalu di latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan itu kita harus menuliskan apa sih? Nah, kita simak video ini. Nah, ini di latar belakang kita harus menampilkan fenomena masalah yang mendasari kenapa kita menulis karya tulis tersebut. Nah, misalkan ini adalah sampah yang bertumpukan. Nah, ini salah satunya ini, atau kita bisa juga ngambil banjir. Nah, misalkan banjir yang kenapa Jakarta setiap tahunnya selalu terkena banjir, seperti itu. Mungkin ada inovasi yang bisa disumbangkan untuk warga Jakarta, warga DKI Jakarta. Nah, selanjutnya selain di latar belakang menuliskan hal tersebut, nah latar belakang yang baik itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu menjelaskan mengapa topik atau permasalahan yang ditulis dalam karya tulis itu penting. Nah, apa sih pentingnya topik itu kita angkat atau kita jadikan bahan untuk ditulis, dan kebermanfaatannya seperti apa gitu, baik secara teoritis maupun secara praktis gitu. Selanjutnya yaitu mulailah dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum, atau kita menggunakan kalimat deduktif dari yang umum menuju yang khusus atau yang lebih spesifik lagi. Nah, itu aturannya di latar belakang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ini dikuatkan dengan data pendukung. Jadi bisa ngambil data, misalkan sampahnya tadi, atau pembuangan atau TPA, tempat pembuangan akhirnya tadi terletak di mana, misalkan di Surakarta, tepatnya di mana, karena Surakarta itu luas atau Solo itu luas, tepatnya di mana, RT berapa, itu silahkan dicantumkan. Atau menyampaikan data dari Dinas Kesehatan atau BPS atau yang lain sebagainya. Nah, pada bagian akhir yaitu berikan sepintas tentang inovasi atau terobosan apa yang kita berikan untuk permasalahan tersebut gitu. Nah, kenapa sepintas? Karena nanti banyaknya ada diisi gitu. Nah, sahabat juara, selanjutnya selain latar belakang, yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa sih? Nah, ini berisi pertanyaan-pertanyaan, berarti harus menggunakan tanda baca, tanda tanya gitu ya. Jadi tidak boleh berakhiran titik, tapi harus berakhiran tanda baca, tanda tanya. Yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dicari jawabannya dengan mengumpulkan data. Nah, ini ketika kita penelitian, nah nanti akan dibahas di bagian pembahasan atau di bagian bab 4-nya nanti dianalisis seperti apa. Nah, ini apakah nanti itu menjawab rumusan masalah atau tidak. Nah, itu harus sinkron bab 4 sama rumusan masalah yang kita buat di awal tadi. Nah, sebenarnya berapa sih rumusan masalah yang baik itu? Nah, rumusan masalah yang baik kalau membuat KTI itu biasanya tiga saja, yaitu misalkan konsepnya seperti apa,
implementasinya atau cara pembuatannya nanti seperti apa, jika itu nanti akan keluarannya produk, terus lalu dampak atau implikasinya nanti seperti apa ketika itu digunakan oleh masyarakat, seperti itu. Nah, selain ini jika rumusan masalahnya eksperimen, nah ini bagaimana pengaruh dari implementasi penggunaan zat apa gitu. Misalkan ini yaitu sains, yang anak-anak sains, yaitu penggunaan zat apa terhadap apa gitu. Misalkan kandungan papain dikandung yang ada di daun pepaya terhadap peningkatan trombosit penderita demam berdarah, seperti itu juga bisa. Nah, ini kalau eksperimen. Lalu ada juga yang rumusan masalah tentang produk atau sistem, yaitu bagaimana konsep atau alur dari alat atau sistem tertitik-titik untuk titik-titik. Misalkan aplikasi apa, misalkan untuk apa gitu. Tujuannya aplikasi tersebut dibuat itu untuk apa, seperti itu silahkan dicantumkan. Nah, implementasinya itu penting sekali untuk implementasinya, karena apapun yang kita buat atau yang kita inovasikan atau terobosan kita, kan ujung-ujungnya pengennya kita yaitu aplikatif atau diimplementasikan, digunakan oleh konsumen atau masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya selain rumusan masalah, nah itu tujuan. Nah, tujuan sama rumusan masalah, tujuan itu menjawab rumusan masalah. Jadi nggak boleh rumusan masalahnya X kok tujuannya berbeda. Yang tadi ya, misalkan rumusan masalahnya itu. Nah, tujuannya itu mengungkapkan apa yang hendak dicapai. Nah, di tujuan ini untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai dengan penelitian. Misalkan itu penelitian. Kalau nggak penelitian, silang hanya gagasan, harapannya atau hipotesisnya itu apa, silahkan nggak apa-apa. Yaitu memaparkan konsep, karena tadi rumusan masalahnya bagaimana konsep gitu kan. Nah, jadi tujuannya adalah memaparkan atau menjelaskan konsep atau alur dari alat atau sistem titik-titik untuk apa gitu, sesuai dengan apa yang dibuat. Nah, ini menjelaskan implementasi dari apa yang kita inovasikan, seperti itu. Jadi harus menjawab rumusan masalahnya. Nah, selanjutnya yaitu selain latar belakang, rumusan masalah, tujuan, yang keempat yaitu ada manfaat. Ini adalah manfaat. Yang diuraikan di manfaat itu apa sih? Yaitu kegunaan. Nah, misalkan buat sabun, gunanya itu apa? Misalkan sabunnya sudah ada itu, kenapa kita membuat sabun yang seperti itu, tapi gunanya sabun yang kita buat itu untuk apa? Itu harus jelas gitu. Misalkan untuk sabun wajah saja, atau sabun untuk tangan saja, atau sabun badan, itu harus jelas. Pemakaiannya berapa hari, seperti itu. Nanti dijelaskannya seperti kayak aturan pemakaian itu bisa di bagian isi. Namun kegunaannya untuk apa secara singkatnya bisa dituliskan di bagian manfaat, yaitu baik pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktik. Nah, ini misalkan ya, ini untuk pengembangan ilmu sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Misalkan kimia, saya membuat sabun sebagai pengembangan ilmu di bidang apa. Misalkan karena sabunnya dari bahan alami, misalkan pengembangan ilmu di bidang kimia organik, seperti itu juga bisa. Atau untuk kepentingan praktisnya yaitu untuk masyarakat, yaitu terapan bagi masyarakat. Ini bisa digunakan untuk sabun yang memiliki tingkat atau memiliki kadar etanol atau alkohol yang sedikit, sehingga bisa mengurangi anti-aging atau sebagai anti-aging atau anti penuaan, seperti itu. Nah, ini diuraikan juga fungsi untuk menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang benar-benar diteliti gitu, atau memang benar-benar diinovasikan, seperti itu. Nah, itulah sahabat juara cara membuat latar belakang yang baik untuk karya tulis ilmiah. Nah, semoga channel ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.